Halo adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Virtual bersama Kak Sarah. Nah, adik-adik coba adik-adik bayangin kalau misalnya adik-adik punya banyak uang. Entah itu dikasih papa, kasih mama, atau kasih saudara-saudara dari adik-adik. Mungkin adik-adik bisa langsung pergi ke toko, beli apa yang adik-adik mau. Bisa buat top up game, bisa buat beli mainan yang adik-adik pengen selama ini, masak-masakan, boneka, make-upan, atau mungkin bisa beli snack yang banyak sepuas-puasnya sampai adik-adik merasa puas sama snack-snack itu. Kira-kira mau beli apa ya adik-adik? Wah, pasti kalau begitu seru banget ya. Kak Sarah pun juga senang kalau punya uang yang banyak, kemudian bisa beli apa yang Kak Sarah mau. Tapi coba adik-adik pikir, apakah ketika adik-adik merasa sedih, uang itu bisa bikin adik-adik merasa senang? Atau ketika adik-adik lagi sakit, pusing, gak bisa bangun dari tempat tidur, apakah mainan-mainan yang adik-adik habis beli itu bisa sembuhin adik-adik? Nah, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada kita bahwa kekayaan itu tidak menjadi yang utama dalam kehidupan kita loh. Lah, terus apa ya? Yuk kita dengarkan cerita yang berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Pada saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang berseru dari tengah-tengah orang banyak. "Guru, suruhlah saudaraku membagi warisan dengan aku." Nah, orang ini sedang ribut soal harta. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung memenuhi permintaannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada semua orang. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berhati-hati terhadap ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan adalah keinginan untuk selalu memiliki lebih dan lebih, sampai lupa bersyukur dan lupa berbagi. Lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pria kaya. Ia punya ladang yang sangat luas. Suatu tahun, ladangnya menghasilkan panen yang luar biasa banyak. Gandumnya banyak sekali, lebih banyak dari biasanya deh. Saking banyaknya hasil panen, lumbung tempat menyimpan makanannya tidak cukup lagi. Dia pun berpikir, aku tahu. Aku akan merobohkan semua lumbungku dan membangun lumbung yang lebih besar. Di sana, aku bisa menyimpan semua hasil panen dan hartaku. Nah, setelah itu, dia merasa aman dan puas. Dia berkata dalam hati, "Nah, sekarang aku bisa hidup tenang. Aku bisa makan, minum, dan bersenang-senang." Tapi malam itu juga nyawanya diambil oleh Tuhan. Semua yang sudah ia kumpulkan jadi sia-sia. Ia tidak sempat menikmatinya karena hidupnya sudah berakhir. Dan semua hartanya ia tidak bisa membawanya. Semua hartanya ia tinggalkan di dunia. Lalu Tuhan Yesus berkata, begitulah jadinya dengan orang yang hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah, adik-adik, orang kaya itu salah bukan karena dia punya banyak panen, tapi karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan Tuhan, dia tidak bersyukur, dia tidak berbagi kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus ingin kita belajar bahwa hidup kita tidak bergantung pada banyaknya barang atau uang yang kita miliki. Yang paling penting adalah kita dekat dengan Tuhan, mengasihi sesama kita, dan hidup dengan hati yang mau berbagi. Karena kalau kita hanya sibuk mengumpulkan harta tetapi tidak kenal Tuhan, hidup kita jadi kosong dan sia-sia. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kesenangan, kekayaan di dunia itu bukan hal yang utama. Tuhan menghendaki kita untuk tidak mengejar kekayaan di dunia, melainkan kekayaan di surga. Wah, gimana itu ya caranya mengumpulkan harta di surga, mengejar kekayaan di surga?
Caranya yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Adik bisa belajar untuk berbagi, menghibur teman yang sedih, rajin sekolah minggu, berdoa, dan lain-lain. Nah, yuk kita sama-sama belajar untuk mengejar kekayaan di surga, bukan kekayaan di dunia. Terima kasih adik-adik, selamat jumpa, sampai jumpa di video sekolah minggu virtual berikutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.